Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Vini Ramadhani, saya dari kelas 9B. Hari ini aku mau ngomongin sesuatu yang super penting, tapi kita sering banget anggap sepele, yaitu keamanan data dan cyber security. Kita hidup di dunia yang semuanya serba digital, mulai dari belajar, kerja, sampai main sosmed, semuanya pakai internet. Tapi di balik kenyamanannya ada ancaman besar kalau kita gak hati-hati. Jadi yuk kita bahas bareng-bareng. Keamanan data dan informasi adalah upaya melindungi data agar tidak dicuri atau disalahgunakan. Data adalah fakta mentah, sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah. Kejahatan di dunia digital muncul karena banyaknya pengguna komputer dan internet. Walaupun pemrograman dipelajari untuk tujuan baik, ada juga yang menyalahgunakannya untuk merentas dan melakukan kejahatan online. Istilah peretasan dulu bermakna positif, tetapi berubah menjadi negatif karena sering dipakai untuk merusak sistem. Perkembangannya terdiri dari 3 era. Era ke-1, 1960 sampai 1970-an. Peretasan bersifat kreatif dan membantu perkembangan teknologi. Era kedua, akhir 1970 sampai 1990-an, mulai digunakan untuk membobol dan mencuri data. Era ketiga, 1910-an sampai sekarang, batas positif sampai negatif semakin kabur karena internet dan teknologi modern. Peretas tidak lagi sekedar kreatif, tetapi mulai menyebarkan virus, mencuri data, dan membobol sistem. Akibatnya, berbagai negara membentuk lembaga keamanan cyber untuk menghadapi ancaman ini. Pada era ini, peretasan semakin berbahaya karena internet digunakan luas dan banyak data tersimpan online. Peretasan kini menyerang komputer, ponsel, media sosial, hingga perbankan. Untuk mengatasinya dibentuk CERT dan BESN. Muncul 3 jenis peretas, white hat, black hat, dan grey hat. Perkakas peretasan. Peretas melakukan aksinya dengan menggunakan berbagai tools dan malware, perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, dan Trojan horse. Yang pertama ada virus. Virus adalah program yang menempel pada perangkat lunak lain dan bisa mereplikasi diri, menyebar lewat program atau lampiran email. Virus dapat menghapus, menyembunyikan, dan mengubah file. Yang kedua ada worm. Worm mirip dengan virus, tetapi tidak perlu menempel pada program lain. Worm menyebar dengan memanfaatkan kelemahan sistem dan bisa menyebar otomatis ke komputer lain. Contohnya, Conficker yang menginfeksi jutaan komputer sejak 2008. Trojan horse adalah program yang tampak aman tetapi menyembunyikan komponen jahat di dalamnya. Saat dijalankan, Trojan bisa memasang virus atau mengirim spam tanpa sepengetahuan pengguna. Yang keempat ada rekayasa sosial, teknik penipuan psikologis untuk membuat orang memberikan data penting. Peretas pura-pura jadi pihak resmi dan mengirim file yang ternyata malware. Banyak terjadi lewat penipuan online dan undian palsu. Yang kelima ada phishing, upaya menipu korban lewat email atau telepon atau pesan palsu agar memberikan data pribadi. Biasanya menggunakan situs palsu yang mirip situs bank asli. Yang keenam ada pharming, serangan yang mengalihkan pengguna ke situs palsu melalui manipulasi DNS meski korban mengetik alamat situs asli. Tujuannya mencuri data pribadi. Yang ketujuh ada spyware, jenis malware yang diam-diam memata-matai aktivitas pengguna termasuk merekam ketikan dan mencuri username serta password. Yang kedelapan, ransomware. Ransomware mengunci atau menginskripsi file penting dan meminta tebusan biasanya dalam bentuk Bitcoin. Yang kesembilan ada backdoor. Backdoor adalah akses tersembunyi untuk masuk ke sistem tanpa melewati keamanan normal. Bisa dibuat pengembang atau dipasang oleh peretas. Yang ke-10 ada botnet. Botnet adalah kumpulan komputer terinfeksi yang dikendalikan peretas untuk mengirim spam, menipu, atau menyerang situs lain. Yang kedua, kerawanan di dunia digital. Peretas mudah menyerang karena banyak perangkat digital terhubung ke internet, namun tidak sepenuhnya aman. Kerawanan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kompleksitas sistem komputer. Yang kedua, sejarah perkembangan internet. Yang ketiga, kelemahan pada perangkat lunak dan sistem komunikasi. Yang keempat, kecepatan munculnya aplikasi baru. Yang kelima, faktor ekonomi, bisnis, dan politik. Yang keenam, sifat manusia. Secara umum, kerawanan dibagi menjadi 3.
ada pada sistem operasi, pada internet, dan pada manusia serta teknologi IoT. Sistem operasi seperti Windows, Mac OS, dan Linux dibuat dengan banyak fitur kontrol pengguna, kenyamanan, stabilitas, dan keamanan. Karena sangat kompleks dan dikembangkan oleh banyak orang, kesalahan tetap bisa terjadi. Celah ini diperbaiki lewat patch, namun pembaruan kadang malah bisa aplikasi tidak cocok dan menciptakan kerentanan baru yang dapat dimanfaatkan peretas. Sistem operasi seperti Windows, Mac OS, dan Linux dibuat dengan menyeimbangkan yang pertama pembaruan fitur sebanyak mungkin, yang kedua pemberian kontrol fitur kepada pengguna, yang ketiga kenyamanan pengguna, yang keempat kestabil dan keandalan, yang kelima keamanan sistem. Internet yang dulu bernama ARPANET dibangun dengan prinsip keterbukaan dan kepercayaan, sehingga tidak memiliki banyak perlindungan keamanan. Saat internet berkembang untuk bisnis dan pemerintah, banyak situs ditemukan memiliki celah yang mudah diserang, termasuk kelemahan pada protokol data yang bisa dipalsukan hingga memicu spionase. Usaha kecil juga rawan karena memakai keamanan gratis dan kurang tenaga TI, sehingga situs mereka mudah diretas dan disalahgunakan untuk phishing, farming, atau botnet. Enkripsi adalah cara menyembunyikan data agar tidak bisa dibaca orang lain sebelum dideskripsi kembali. Internet tidak memakai enkripsi karena mahal dan rumit, sehingga banyak sistem menjadi mudah diretas. Contohnya, kasus pencurian data drone AS dan jutaan data kartu kredit TJX karena enkripsi lemah. Wi-Fi tanpa enkripsi juga sering dimanfaatkan peretas untuk mencuri data, sehingga Wi-Fi publik sangat beresiko. Yang kedua, antivirus. Antivirus melindungi komputer dari virus dan malware. Bisa keluar dengan memadai perangkat atau file dan memantau aktivitas mencurigakan. Yang ketiga, ada aplikasi terpercaya. Aplikasi terpercaya berasal dari pengembang bersertifikat digital sehingga aman dan tidak dimodifikasi pihak lain. Sistem operasi seperti Android, iOS, dan Windows hanya mengizinkan instalasi aplikasi terpercaya untuk mencegah malware. Yang keempat, ada alat autentikasi. Autentikasi memastikan bahwa sesuatu situs web, pengguna email, dan atau dokumen benar-benar asli agar tidak disalahgunakan atau dipalsukan. Yang pertama, autentikasi web. Autentikasi web memastikan situs yang dibuka adalah situs asli dan aman. Kedua, autentikasi pengguna. Memastikan yang login adalah pengguna asli. Selain password, digunakan biometrik, pertanyaan keamanan, dan sistem AI untuk mendeteksi login mencurigakan. Yang ketiga, biometrik. Menggunakan ciri fisik unik seperti sidik jari, wajah, retina. Lebih aman dan terus berkembang agar sulit dipalsukan. Autentikasi multifaktor adalah metode keamanan yang menggunakan lebih dari satu kategori verifikasi. Terdapat 3 kategori, yaitu 1. Sesuatu yang diketahui pengguna seperti kata sandi atau PIN. Yang kedua, sesuatu yang melekat pada diri pengguna seperti sidik jari atau suara. Dan yang ketiga, sesuatu yang dimiliki pengguna seperti kartu atau ponsel. Penerapannya dapat berupa kombinasi 2 faktor atau lebih, misalnya menggeser kartu debit dan memasukkan PIN, memasukkan kata sandi dan kode dari ponsel. Yang keenam, berbicara dan menyebut frasa rahasia seperti menggunakan sidik jari dan kode token. Dengan menggabungkan beberapa faktor tersebut, keamanan akses menjadi jauh lebih kuat.